PTN di seleksi mandiri. Kira-kira strategi apa aja yang mesti kita siapkan? Langsung aja kita bahas di video kali ini. GP Media lagi buka tryout dan kelas online loh buat kamu yang mau masuk ke PTN ternama mulai dari IPB, UI, UGM, Unpad, Undip, dan juga UNJ. Harganya mulai dari 25.000, kalian udah bisa dapetin ratusan soal prediksi, kelas online, dan juga paket tryoutnya. Jadi buat kalian yang belum daftar, yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Siapa nih teman-teman yang lagi mencari informasi untuk mengikuti jalur seleksi mandiri? Pasti buat teman-teman yang belum lolos di UTBK kemarin langsung cari, aduh aku harus nih daftar mandiri ke PTN A, PTN B, PTN C, dan masih banyak lagi, ya kan? Pasti teman-teman juga udah cari informasi terupdate-nya di website-website PTN ataupun mencari tahu jalur masuk yang masih buka gitu ya untuk seleksi mandiri. Nah, mungkin teman-teman juga kan masih bingung ya, kalau di tahun ini tuh jalur seleksi mandirinya ada berbagai macam tipe. Ada yang lewat jalur prestasi, ada yang lewat jalur tes mandiri lagi, ada juga yang pakai skor UTBK kemarin. Nah, kira-kira nih ya strateginya apa aja sih yang bisa kita lakukan, karena kalau di tahun ini kan lebih banyak tipenya ya, jadi mungkin strateginya juga agak berbeda gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung aja kita bahas tanpa berlama-lama dari strategi yang pertama. Nah, teman-teman, strategi yang pertama ini teman-teman itu wajib banget untuk update ya, up to date informasi terkait seleksi mandiri. Karena seperti yang aku bilang di awal, materi ataupun sistem penilaian ujiannya itu agak berbeda. Ya, kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya mungkin fokusnya di ujian tulis aja kan, ya kan? Kalau di tahun sekarang nih ada yang ditambahin gitu ya, mungkin dari segi prestasi ataupun dari skor UTBK kemarin. Nah, jadi biar teman-teman gak salah ya secara administratifnya, kalian harus pantau dulu nih website dari masing-masing PTN, karena setiap PTN juga sistemnya beda-beda nih. Contohnya teman-teman di IPB University dia buka tes tulis dan juga skor UTBK. Nah, kalau misalkan untuk yang tes tulisnya materinya agak berbeda dari UTBK ya, jadi dia pakai sistem TPS HOTS atau computational thinking. Nah, ini agak beda juga nih ya, lebih ke logika lah kalau soal-soalnya. Dan untuk yang skor UTBK, nah ini juga teman-teman perlu tahu ya, kira-kira nih dari skor UTBK yang saintek atau yang campuran atau yang sosum nih yang bisa daftar ke IPB, karena kan IPB terkenal dengan jurusan IPA-nya untuk yang S1, jadi jangan asal daftar gitu ya. Dan yang lain-lain juga sama, UI juga begitu ya, sistemnya agak beda sama yang univ lain. Atau teman-teman yang mau masuk ke Unpad ya, Unpad juga punya dua skema dan kita nggak bisa ikut dua-duanya. Kalau Unpad harus pilih salah satu, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kita bingung, kita nggak tahu informasinya, pasti nanti kita salah gitu ya. Jadinya mungkin kesempatan untuk ikut seleksi mandiri jadi berkurang gitu ya teman-teman. Yang kedua, khusus buat teman-teman yang mau ikut jalur skor untuk mandirinya, nah ini penting banget ya, skor teman-teman harus banget disesuaikan dengan rata-rata umum PTN tersebut. Kalau teman-teman lihat di live-nya LTMPT kemarin ya, ada statistik yang menunjukkan rata-rata tertinggi dari masing-masing PTN. Kalau nggak salah itu ada 10 PTN tuh ya, yang rata-ratanya itu udah di 600 ke atas ya. Kalau nggak salah yang paling rendahnya itu ada 610 dan paling tingginya bisa sampai 690. Rata-rata saintek dan sosum juga berbeda, jadi boleh banget teman-teman cari tahu dulu rata-rata untuk PTN tersebut tuh berapa. Nah, nanti setelah tahu rata-ratanya, teman-teman bisa tuh ya bandingkan dengan skor kalian, skor UTBK. Cara menghitung rata-ratanya gimana Kak? Bisa teman-teman cek di video kita sebelumnya ya untuk menghitung rata-rata. Nanti kalau udah tahu nih rata-ratanya sekian, pasti teman-teman bisa menyimpulkan lah ya, kira-kira nih nilai aku nih jadinya cocok atau enggak sih ya. Kalau nilainya jauh di bawah rata-rata berarti tidak disarankan untuk ikut skor UTBK. Tapi kalau misalkan ternyata skornya itu mencukupi, apalagi di atas rata-rata, itu boleh ya, dianjurkan malah ya untuk ikut jalur mandiri yang lewat skor UTBK. Jadi untuk ikut skor UTBK juga teman-teman harus ada strateginya gitu ya. Kalau misalkan skornya juga nggak terlalu tinggi, berarti jurusannya jangan yang terlalu ketat. Kalau skornya tinggi ya bisa jadi untuk ikutan seleksi di jurusan yang lumayan ketat. Next, yang ketiga, nah ini buat teman-teman yang mau ikut
jalur tes tulis. Nah, karena tadi aku udah bilang tipenya ini banyak banget ya. Ada yang tipe soalnya itu tipe UTBK alias sama banget gitu ya. Ada PU, PBM, PPU, PK, ada TKA-nya gitu ya, Saintek dan Sosum, ada bahasa Inggris. Nah, kalau ini berarti cara belajarnya teman-teman bisa mempelajari soal-soal dari UTBK kemarin, ya kan? Tapi kalau nih tipenya ini tipe yang lain, misal ada tipe TPS. Nah, TPS-nya juga ini ada TPS HOTS kayak di IPB. Itu bisa teman-teman cari lagi ya soal-soal seputar itu. Atau TPS-nya mandiri. Nah, kalau TPS-nya mandiri itu nanti di dalamnya ada numerik, ada verbal, ada figural, terus ada bacaan dan ada penalaran juga. Nah, jadi banyak kan beda gitu ya dari yang UTBK kemarin. Makanya perlu juga teman-teman untuk latihan soal yang lain yang sesuai dengan TPS mandiri. Ada juga nih teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau daftar UPI nih, UPI itu kalau nggak salah untuk IPA dan IPS-nya itu ada tes IPA terpadu dan IPS terpadu. Nah, itu juga beda lagi tuh ya sistemnya ya. Kalau IPA dan IPS terpadu biasanya satu soal itu bisa merangkum berbagai macam subtes dan jadi lebih kompleks juga gitu ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi teman-teman boleh cari tahu dulu gitu ya untuk materi yang akan diteskan itu seperti apa dan mulai membuat strategi belajar. Strategi belajar untuk setiap ujian mandiri juga pastinya berbeda ya. Jadi teman-teman harus sering latihan soal untuk soal-soal yang memang mirip atau akan diujiankan di PTN tersebut. Berikutnya, strategi yang keempat, ini baik buat teman-teman yang mau ikut jalur seleksi mandiri lewat skor UTBK ataupun mau lewat jalur prestasi atau mau lewat tes mandiri lagi. Ini tentang pemilihan jurusan. Mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang idealis, aduh Kak, aku pengen banget nih ke jurusan ini, pokoknya aku dari SNMPTN, SBMPTN semuanya aku kejar ke jurusan ini tapi belum rezeki aja, makanya aku mau coba lagi nih di mandiri. Nah, ada kan pasti ya yang kayak gitu ya. Saran aku, selain teman-teman idealis, karena jalur mandiri ini juga jalur terakhir di tahun ini, sebelum mungkin teman-teman bisa memutuskan untuk gap year ya di tahun berikutnya. Tapi kalau teman-teman pengen kuliah di tahun ini, usahakan selain idealis, teman-teman juga harus realistis ya. Realistisnya itu ya teman-teman coba sesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya kalau kita skornya nggak terlalu tinggi, berarti diturunkan tuh standarnya ya. Atau kalau misalkan teman-teman ternyata memilih jurusan yang sangat ketat, sedangkan teman-teman pengen banget nih untuk keterima gitu ya di jalur mandiri, ya berarti juga harus menurunkan standarnya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh idealis ya. Kalau misalkan teman-teman idealis, aduh Kak, pokoknya aku mau ngejar ini. Oke, sesuaikan dengan cara teman-teman belajar. Jadi ya kalau misalkan mau yang lebih ketat, perbanyak lagi effortnya gitu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, strategi yang bisa teman-teman terapkan di jalur seleksi mandiri, baik yang ikut lewat skor UTBK atau lewat tes tulis ataupun lewat jalur prestasi. Pokoknya semoga teman-teman bisa mengusahakan di tahun ini sebelum akhirnya mungkin harus gap year di tahun berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.